penanganan pasca panen cabai yang baik dan benar melalui tahapan panen, pengumpulan hasil panen, pengangkutan ke bangsal panen, pre-cooling, pembersihan dan sortasi, grading atau pemutuan, pengemasan, penyimpanan sementara, pengangkutan. Proses ini sangat penting untuk menurunkan tingkat kehilangan hasil sehingga dapat memperpanjang umur simpan, meningkatkan daya saing, dan kualitas dan kontinuitas cabai. Menentukan umur panen ditandai berdasarkan umur simpan dan kondisi fisik cabai. Umur: cabai besar 70-85 hari setelah tanam dan cabai rawit 60-90 hari setelah tanam. Fisik: warna cabai minimal 90% rata dan bentuk cabai seragam. Perhatikan kondisi cuaca ketika akan memanen cabai. Sebaiknya dilakukan saat pagi hari ketika udara dingin. Panen sebaiknya tidak dilakukan ketika habis hujan atau pada saat terik matahari. Cara panen: 1. Panen dilakukan dengan memetik cabai beserta tangkainya dengan tangan. 2. Dipetik satu persatu secara manual dengan tangan. 3. Cabai yang sudah dipetik dipisahkan antara yang baik dan yang rusak atau berpenyakit ke dalam wadah yang berbeda. 4. Selama memanen cabai, pekerja harus memakai sarung tangan. Pengumpulan hasil panen: 1. Pengumpulan sementara dilakukan di lahan produksi dan harus terhindar dari sinar matahari atau ternaungi. 2. Cabai disusun rapi di dalam keranjang plastik. 3. Cabai dalam keranjang dibawa ke bangsal pasca panen yang dekat dengan lahan produksi. 4. Kemudian lakukan pre-cooling dengan membasahi produk dengan air. 5. Cabai yang telah dipanen terlebih dahulu dilakukan penanganan segera atau perlakuan FIFO. Pre-cooling: cuci dengan air bersih yang mengalir atau larutan klorin bila kondisi cabai sangat kotor. Bila cabai bersih, cukup dilakukan pengelapan dengan kain basah. Kemudian cabai secara hati-hati dilap dengan kain kering atau diangin-anginkan menggunakan kipas atau blower. Buang tangkai cabai secara manual apabila ada permintaan khusus. Hamparkan cabai dan pisahkan cabai yang rusak, retak, busuk, dan cabai terlalu kecil dan keriput. 2. Sortasi bisa dilakukan di lantai yang bersih atau beralaskan terpal atau di atas meja sortasi. Grading: pemutuan didasarkan pada kelompok mutu tertentu sesuai dengan permintaan pasar. Bisa berdasarkan warna, kebersihan, kepadatan, bebas penyakit, dan kerusakan, dan digolongkan sesuai kebutuhan pasar. 1. Pasar lokal, kualitas A. Cabai merah utuh, bersih, sehat, bentuk normal tanpa cacat. Kualitas B. Cabai merah dengan ukuran kecil atau di bawah 10 cm dan tercampur dengan cabai yang bentuknya abnormal. 2. Pasar swalayan, berukuran besar atau lebih dari 10 cm, tingkat kemasakan 85%, berkualitas prima tanpa cacat. 3. Restoran atau rumah, berwarna merah menyala atau 100% masak penuh, ukuran bebas, tidak cacat. 4. Pasar ekspor, cabai merah besar, mutu 1, panjang 12-14 cm, diameter 1,5-1,7 cm. Mutu 2, panjang 9-11 cm, diameter 1,4-1,5 cm. Mutu 3, panjang di bawah 9 cm, diameter di bawah 1,3 cm. Cabai merah keriting, mutu 1, panjang di atas 12-17 cm, diameter di atas 1,3-1,5 cm. Mutu 2, panjang 10 sampai di bawah 12 cm, diameter 1,0 sampai di bawah 1,2 cm. Mutu 3, panjang di bawah 10 cm, diameter di bawah 1,0 cm. Pengemasan: bahan kemasan yang digunakan dari bahan yang aman dan tidak merusak cabai. Pembagian berdasarkan pasar. 1. Luar daerah menggunakan kardus yang sudah dilubangi untuk ventilasi udara. 2. Pasar swalayan, dikemas dengan tray dan ditutup plastik wrapping atau kemasan dengan plastik transparan yang dilubangi dengan berat 0,25 sampai 0,5 kg. 3. Restoran atau rumah, dikemas dengan kantong plastik yang dilubangi ukuran 5 kg. 4. Ekspor, dikemas kardus khusus dari eksportir lengkap dengan nama dagang dan tanggal panen. Kardus diberi lubang kecil dengan ukuran kardus untuk kapasitas 15-20 kg. Penyimpanan: siapkan tempat penyimpanan yang bersih, aman dari gangguan hama penyakit, dan mempunyai aliran udara yang baik. Untuk penyimpanan jangka panjang, suhu penyimpanan 0 derajat Celcius dan kelembaban 95% dapat mempertahankan cabai merah sampai 40 hari dengan tingkat kerusakan 4%.
Untuk penyimpanan sementara, cukup dengan di dalam gudang dengan atau tanpa pendingin suhu. Distribusi. Hal yang perlu diperhatikan ketika mengantarkan produk dari produsen ke konsumen adalah 1. Karakteristik produk yang diangkut. 2. Sarana pengangkutan. 3. Lamanya perjalanan. 4. Tumpukan kemasan selama pengangkutan. 5. Kondisi jalan. 6. Pengemudi yang baik dan paham tentang mutu cabai. Dengan melaksanakan penanganan pasca panen yang baik dan benar, kita dapat menekan kehilangan hasil dari 25-40% menjadi seminimal mungkin, serta dapat memenuhi permintaan konsumen akan produk sehat dan bermutu. Melaksanakan pasca panen dengan baik dan benar.